Ya, masih mute ya tadi. Nah, ini tadi ini sudah diturunkan masing-masing terhadap X. Terhadap Z, Y, Z, lambda 1, ini lambda 2. Oke. Nah, tadi kan kita, kalau dari sini kita kelihatan ya, bahwa lambda 1-nya sama dengan 1 kan. Nah, ini sudah dapat lambda 1-nya, kita substitusikan ke persamaan 1. Sehingga persamaan 1 menjadi ini. Nah, ini kita sebut persamaan 6. Ya, kemudian kita substitusi ke persamaan 1 ya. Sorry, 1 sudah 3 maksudnya. Oke, 3 itu min 3, min 1, ditambah 4 lambda 2Z. Nah, berarti kan ini 4 lambda 2Z sama dengan 4 ya. Lambda 2Z sama dengan 1. Persamaan 7. Oke. Lambda 2Z. Terus ada lagi. Tadi persamaan lambda 2X-nya ini. Lambda 2Z-nya ini. Segini X. Lambda 1. Persamaan 2. Persamaan 1. Persamaan 3. X tambah Y minus 1. X ditambah Y dikurang Z sama dengan 0. Nah, X-nya kan belum ada ya. X-nya kita substitusi dari mana? Min 2 per lambda 2 ditambah Y-nya berapa? Y-nya belum ada ya. Ada nggak? Y-nya sendiri aja ya. Y minus Z itu adalah 1 per lambda 2. Nah, berarti ini kita lambda 2, min 2 ditambah 2 lambda 2, min 1 sama dengan 0. Sorry, 2, oh iya, 2. Y, berarti ini min 3, Y lambda 2 sama dengan lambda 2. Ya, makan lagi. Berarti Y lambda 2 dikurang lambda 2 sama dengan 3 ya. Y lambda 2, Y min 1, 3. Nah, ini agak panjang ya caranya. X kuadrat 2Z kuadrat min 1. Oke, kita ke persamaan 5 dulu ya kalau ini susah. Substitusi persamaan 5. Sama 5-nya kan S kuadrat ditambah 2Z kuadrat min 1 sama dengan 0. Ya, di sini bisa ya. X-nya itu kan min 2 lambda kuadrat yang di kuadrat ya, berarti ditambah 2. Z itu adalah 1 per lambda 2. Kemudian di kuadrat dikurang 1. Nah, ini kan tadi kalau kita buat ini X-nya adalah min 2 per lambda 2. Z-nya adalah 1 per lambda 2. Nah, berarti ini kalau kita keluarkan 4 per lambda 2 kuadrat ditambah ini 2 per lambda 2 kuadrat min 1 sama dengan 0 ya. Oke, ini saya letakkan satunya di sini saja. Berarti ini kalau dijumlahkan jadi 6 lambda kuadrat. Nah, penyebutnya sama ya. 1 kuadrat 1 dikali 2, 2. 4 sama dengan 1. Berarti 6 sama dengan lambda
Lambda 2 kuadrat. Berarti lambda 2 kuadrat itu adalah plus minus akar 6. Oke. Tadi ada syaratnya tidak? Lambda 2-nya itu X, Y, Z. Oh, harus positif ya? Sorry. Kalau kita masukkan lambda 2 positif, kan tadi kita dapat ini ya. Kalau lambda satunya aja 1 kan nilainya. Kalau lambda 2-nya negatif, nanti nilainya X-nya negatif ya. Nah, sedangkan X, Y, Z itu melambangkan panjang kan. Panjang itu kan minimum berapa? Harus 0. Ya, kalau kita masukkan X lambda 2-nya yang positif, yang negatif, nanti negatif lagi X, Y, Z-nya, konsekuensinya. Ya, berarti kita masukkan yang lambda yang positif. Gitu. Ya. Nanti ini masukkan ke kurang lagi ya. Berarti lambda 2-nya akar 6, lambda 1-nya 1. Kita bisa masukkan ke X-nya ya. Ini substitusi ke persamaan 6. Substitusi ke persamaan 6. Berarti lambda 2X sama dengan min 2 kan tadi? X min 2. Lambda 2-nya akar 6. Akar 6 X min 2. Berarti X adalah min 2 akar 6. Berarti kalau kita kalikan dengan akar sekawannya, ini berarti min 2 akar 6 per 6. Atau min 1/3 akar 6 ya. Kemudian Z. Z tadi berapa? Lambda 2, Z sama dengan 1 ya. Substitusi ke samaan 7. Lambda 2Z sama dengan 1 ya. Lambda 2-nya tadi akar 6. Berarti Z 1 per akar 6. Kali akar 6, kali akar 6 ya. Supaya, sebenarnya kan ini 1 ya. 1 kan boleh 100 per 100. 1 juta per 1 juta. Nah, ini saya ganti dengan akar 6 per akar 6. Nah, ini tapi jangan dicoret ya. Akar 6 sama akar 6-nya nanti. Ya, nanti balik lagi ke 1 akar per akar 6. Tujuannya kan kita ingin menghilangkan akar yang pecahannya. Yang sebagai pembilang, penyebutnya. Berarti ini 1. Berarti ini Z-nya 1 per 6 akar 6. Oke, X ya sudah ketemu. Jadi persamaan 8 ya. Nah, kita dapat Y-nya ya. Substitusi ke persamaan 8. Substitusi ke persamaan 8. Yaitu apa? Lambda 2, Y-1 sama dengan tadi 3 ya. Jadi akar 6, Y-1 sama dengan 3. Berarti Y-1-nya adalah 3 per akar 6, alias ini akar 6, akar 6. Berarti Y-1-nya 3 per 6 akar 6. Atau setengah akar 6. Berarti Y-nya berapa? Setengah akar 6 ditambah 1. Nah, dapat semua ya. Nilai X, nilai Y, nilai Z. Lambda 1-nya ada. 1. Lambda 2-nya adalah akar 6. Lambda 1-nya tadi 1. X-nya. Ini tidak memenuhi ya. Kenapa? Karena X-nya negatif ya. X-nya negatif. Berarti kalau dalam hal ini lambda 2-nya yang negatif ya. Berarti boleh ini plus minus ya, tergantung sikonnya ya. Plus minus akar 6. Nah, karena kalau di sini kita gunakan akar 6, minus akar 6, sih tadi. Nah, ini ya, minus akar 6. Berarti ini jadinya plus kan nanti. Ya. Nah, jadi gunakan lambda yang sesuai ya. Yang penting kita tidak menghasilkan X, Y, dan Z yang negatif.
Karena apa? Karena X, Y, dan Z tadi kan melambangkan panjang, lebar, dan tinggi. Ya, ukuran panjang, lebar, tinggi kan tidak ada yang negatif. Begitu ya. Oke, sampai sini ada yang tanyakan dulu? Ya? Ibu izin tanya. Ya, gimana? Kalau semisal nilainya itu negatif, berarti perhitungan kita tuh ada yang salah ya, Ibu? Yang perhitungan negatif yang lambdanya apa yang X-nya? Atau apanya? Nilai variabel ya, Bu. Tadi kata Ibu kan, kalau semisal nilai variabelnya dapat minus, berarti nggak bisa karena itu melambangkan panjang, lebar, sama tinggi. Berarti kalau semisal dapatnya minus, itu perhitungan di sebelum-sebelumnya itu ada yang salah ya, Bu? Bukan yang salah sih, karena di sini. Ya, lambda kuadratnya itu kan 6 ya. Berarti kan lambda 2-nya berarti plus minus akar 6 kan? Itu bisa min akar 6, bisa ini. Atau ini kan. Karena kalau ini di kuadrat jadi apa? Jadi 6. Ini di kuadrat jadi 6 kan? Gitu. Nah, tadi kan awalnya saya hanya menggunakan lambda 2 yang positif kan. Nah, ternyata di sini dipakai dua-duanya. Gitu. Di apa ya? Kondisional aja, boleh yang plus atau boleh yang min. Kalau ada plus minusnya. Tapi kalau misalkan dari awal lambda 2-nya sama dengan 6, ya sudah, berarti ini pakai ini dari awal sampai akhir. Misal. Nah, kondisi kita ini kan ada plus minus ya, gitunya. Kita masukkan untuk mencari X, Y, Z-nya. Nah, kalau misalkan saya tadi dapatnya adalah akar 6, dari awal positif, saya state-nya, berarti kan salah ya di sini. Nggak boleh kan X itu negatif, oh berarti lambda 2-nya saya pakai yang negatif, gitu. Karena lambda 2-nya punya dua kondisi kan, bisa plus, bisa min, gitu. Ya, karena kan bentuknya X lambda awalnya kan kuadrat ya, berarti solusi dari lambda 2-nya ada dua gitu, yang satu plus, yang satu min gitu. Kalau misalkan saya masukkan ke persamaan 7 ini, kan nggak cocok kalau di sini lambda 2-nya negatif. Nanti kenapa? Z-nya negatif, berarti opsional. Berarti boleh gunakan lambda 2 negatif atau positif. Ini sebenarnya boleh sih kalau mau coba untuk lambda 2-nya min akar 6. Dapatnya ini kan? Ya enggak? Kalau lambda 2-nya akar 6, dapatnya berapa tadi X-nya? Min 1/3 akar 6. Nah, ini kan tidak masuk ke dalam solusi kita kan? Gitu. Berarti ini yang masuk. Sama dengan ini. Ini kan sebenarnya saya masukkan lambda 2-nya. Kalau ini akar 6, dapatnya ini kan? Nah, kalau saya masukkan lambda 2-nya min akar 6, solusinya apa nanti Z-nya? Min 1/6 akar 6. Ini tidak kita ambil. Gitu. Ya. Sebenarnya dimasukkan semuanya. Cari yang nilai X, Y, Z-nya tidak ada yang negatif. Gitu. Kalau lambda boleh negatif. Ya. Ini sama. Kalau misalkan ini kan untuk lambda 2 yang positif ya. Oke. Misalkan saya ambil nih. Dapatnya ini kan lambda 2 akar 6, dapatnya Y-nya adalah setengah akar 6 plus 1. Kalau saya ambil lambda 2-nya min akar 6 berapa? Berarti ini kan min akar 6 kali Y min 1 ditambah 3. Ya kan? Berarti Y min 1 sama dengan 3 min akar 6. Nah, ini kan negatif ya. Coba kita selesaikan nih. Berarti ini Y min 1 sama dengan min setengah akar 6. Ya, berarti Y-nya berapa? Min setengah akar 6 ditambah 1. Oke, min setengah akar 6 itu lebih besar ya daripada 1 kan? Akar 6 itu berapa? Akar 6. Akar 6, 2,44, kemudian dibagi dengan 2. 1,22. Min 1,2 ditambah 1. Negatif kan nanti nilainya. Ini saya dapat min 0,22. Ini tidak memenuhi. Ya, itu. Jadi memenuhi adalah nah ini. Dua-duanya dicoba ya, tapi cari yang kemungkinannya X, Y, Z-nya yang positif. Gitu. Gitu ya, Rizul. Karena tadi Terima dari kasih, Ibu. awal, ya sama-sama dari awal kan lambda 2-nya ada 2 ya. Kalau tadi lambda 1-nya cuma 1 kan. Jadi mau kita masukkan ke persamaan apapun, kita selalu menggunakan 1, bukan plus minus 1 ya.
Kecuali kalau lambda 1 kuadrat sama dengan 1, berarti lambda 1-nya plus minus 1. Begitu. Kenapa? Karena ini kan kita anggapnya tadi unconstrained ya. Berarti, ntar, nggak unconstrained sih. Lambdanya itu boleh bilangan real. Mana tadi ya? Bentar. Oke, nah ini. Ini syaratnya kan tadi boleh ya kalau lambdanya bilangan real. Artinya dari yang negatif paling kecil apa minta hingga sampai tak hingga boleh masuk gitu. Ya. Makanya tadi minus juga tidak apa-apa lambdanya. Tapi tadi kita menyesuaikan karena panjang lebar tinggi tidak boleh negatif, berarti kita ambil yang menghasilkan XYZ positif gitu. Oke. Ini satu contoh lagi ya. Nah, carilah titik ekstrim dari fungsi objektif di bawah ini. Nah, kita punya fungsi objektif 4x tambah 6y min 2z. Nah, di sini ada berapa fungsi kendala? Ada 2. Sehingga lambdanya ada 2 kan, lambda 1 dan lambda 2 ya. Kita bentuk fungsi Lagrange-nya. Oke, Lagrange x, y-nya itu apa tadi? Fx ya ditambah lambda t dari hx. Ya. Fx-nya kita masukkan 4x ditambah 6y min 2z ditambah lambda 1 kali 2x ditambah y ditambah 5z min 1 ya. Tambah lambda 2 dikali y kuadrat ditambah 2z kuadrat min 22. Ya, kita turunkan sama dengan 0 geratnya. Gerat dari ini x, y-nya sama dengan 0. Kita dapatkan ya, misalkan kita turunkan terhadap x. Oke, berarti nih, berarti 4. Kemudian ini ya, berarti 2 lambda 1. Oke, ini nggak ada x-nya ya, sama dengan 0. Yang kedua terhadap y, berarti ini ya, 6. Kemudian ini tidak ada y, lambda 1 kali y, berarti sisa lambda 1. Nah, kok ada perbedaan ya, 4 min 4 min lambda 1, 4x tambah 6y. 4 min, bentar ya. Kalau pakai persamaan 1 kita dapat min 2. Kalau dari persamaan 2 dapatnya min 6. 6 min lambda 1 kali y. Lambda 1 lambda, oh di sini ada lambda 2 ya, sorry. Ditambah 2 lambda 2y. Ya. Y-nya habis ya, sama dengan 0. Oke, terhadap z. Berarti yang ini min 2z turunkan sisa min 2. Lambda 1 dikali 5z. Lambda 1 kali 5z. Berarti sisa 5 lambda 1. Kemudian di sini ada z ya. 2z kuadrat berarti 4 lambda 2z. Sama dengan 0. Kalau terhadap lambda 1 berarti 2x tambah y ditambah 5z min 1 sama dengan 0. Ya, atau saya buat seperti ini. Turunkan terhadap lambda 2, berarti y kuadrat ditambah 2z kuadrat ya, min 22 sama dengan 0. Berarti saya buat seperti ini. Oke. Nah, ini kan ini kita sebut persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3, persamaan 4, persamaan 5. Nah, dari persamaan 1 kita dapat lambda 1 ya. Persamaan 1. Dapatnya 4 ditambah 2 lambda 1 sama dengan 0. Berarti 2 lambda 1 min 4, lambda 1 itu min 2. Oke, kita masukkan ke mana lagi? Kira-kira ke persamaan mana? Misalkan saya ambil persamaan 2. Persamaan 2 itu satu sigma
ditambah 6 lambda 1, 2 lambda 2. 6 lambda 1, 2 lambda 2Y ya, sama dengan 0. 6 lambda 1, oke. 6 min 2, 2 lambda 2Y sama dengan 0. Berarti 2 lambda 2Y sama dengan 6 kurang 2, 4. Berarti min 4 ya. Berarti lambda 2Y itu adalah min 4. Atau Y-nya min 4 per lambda 2. Oke. Y, kita udah dapat Y dalam bentuk lambda 2. Oke, persamaan 3 ya. Substitusi persamaan 3. Min 2, 5 lambda 1. Ditambah 4x2z. 4 lambda 2z. Ini min 2 ditambah 5 lambda 1-nya tadi min 2. 4 lambda 2z. Ya, berarti ini min 2, min 10. Min 12 pindah jadi 12. 12 bagi 4. Nilainya 3 ya. Oke, nah kita masukkan ke persamaan lagi 3. Persamaan 4 itu 2x, y, 5z. Ya. X-nya cuma di situ ya, sebentar. Persamaan 3 tidak z. Lambda 2. Ini lambda 2 ya, bukan z ya. X-nya cuma ada di persamaan ya. X, ya kan habis ya, terhadap X. 2x ya berhasil. X ditambah 2x y 5z. Nanti kita dapatkan x dalam bentuk lambda ya. Goyang-goyangnya. 2x, y-nya itu min 4 per lambda 2 ditambah 5, z itu di sini tadi ya. 3 per lambda 2. Ini saya sama dengan kan lambda 2. Berarti ini 2 lambda 2f. Kemudian ini min 4 ditambah 15. 1. 2 lambda 2x min 9. Ini lambda 2. Pindah. Kemudian saya pindahkan ini 2 lambda 2x. Lambda 2x. Ini min lambda 2. Sama dengan 9. Lambda 2-nya ini 2 dalam bentuk x aja ya. Berarti 2 lambda 2 lambda 2x sama dengan 9 plus lambda 2. Berarti x-nya berapa? 9 plus lambda 2 dibagi 2 lambda 2 ya. Ya, kita masukkan ke persamaan 5. Sama Y kuadrat. Y kuadrat.
Y-nya tadi berapa? Min 4 kali 3 per lambda 2. Berarti ini 16 per lambda 2 kuadrat. Ditambah ini 9 kali 2, 18. Sama dengan 22. 16 tambah 18. 34 ya? 34 per lambda 2 kuadrat sama dengan 22. Berarti lambda 2 kuadrat berapa? Sana 34 per 22 ya. Kalau kita bagi 2 berapa? 17 per 11. Terus minus akar 17 per 11. Nah, ini nanti dimasukkan ke mana? X. Berarti ini ambil yang positif ya kalau ke X. Karena kan ini kalau ini negatif, 17 per 11 itu kan sekitar 1 komaan ya. Pasti kalau yang atasnya positif kan, kalau kita substitusi ke X, 9 ditambah, kalau kita gunakan ini, berarti pakai lambda yang positif. Kalau ini lambdanya positif, ini kan atasnya positif, yang bawah positif. Ya kalau kita ambil yang negatif, ini sebenarnya positif ya yang atas, tapi yang bawahnya negatif. Kan nggak boleh X-nya yang negatif ya. Tadi ada syaratnya nggak? Nah, ini saya buat syarat ya, biar enak. Syaratnya bahwa X, Y, Z-nya lebih dari sama dengan 0. Ya. Kalau tidak ada syarat, ya berarti harus pakai dua-duanya. Ya, nanti substitusi ke X berapa, ke Y. Saya buatkan satu slide lagi. X-nya adalah 9 plus, nah berarti 9 plus akar 17 per 11. Ya, ini boleh sampai sini aja. Kemudian Y-nya berapa tadi? Min 4 per lambda 2. Min 4 per, berarti kita pakai yang negatif ya. Per 17 per 11. Ya, berarti ini 4 per akar 17 per 11. Kemudian Z-nya. Z-nya berapa tadi? 3 per lambda 2. Berarti 3 per akar 17 per 11. Gitu. Ya, supaya X dan Z-nya positif. Sebenarnya dicoba-coba semuanya sih, tapi karena saya tahu, oh kalau X-nya, kalau lambda 2-nya yang di sini saya gunakan positif, nanti Y-nya negatif, maka saya gunakan lambda 2-nya yang negatif. Gitu. Ya. Oke, ada yang tanyakan dulu sampai sini? Ada? Oke. Ya. Ini second order necessary condition ya, yang kita gunakan matriks Hessian gitu. Nah, ini sekilas saja ya. Nah, ini misalkan tadi X bintang adalah titik minimum lokal dengan memenuhi kendala apa? Hx bintangnya 0. Lebih lanjut, kalau misalkan kita ingin mencari lebih tepatnya lagi, dia itu, kan kalau X sama turunan pertama sama dengan 0, itu kan dia pasti, ini ya, posisinya gradiennya 0 ya, mendatar kan? Gitu. Sorry. Gradiennya mendatar, entah di sini atau di sini. Nah, kalau kita gunakan second order necessary condition, kita tuh bisa tahu apakah dia itu akan turun atau akan naik. Kalau misalkan dia akan turun, berarti disebutnya titik maksimum lokal. Kalau dia akan naik, berarti dia disebutnya titik minimum lokal. Gitu ya. Nanti dibandingkan dari semua titik minimum lokal, mana yang paling besar. Berarti itu disebut titik maksimum, titik minimum global. Sama dengan yang puncak ya. Nanti kan ada titik maksimum lokal. Yang satu, nanti titik maksimum lokal 2. Nanti dibandingkan mana yang paling besar. Gitu. Nah, ini sebagai pengantar dulu ya. Gitu. Nah, ini sama ya tadi. Ini nilai dari si apa namanya gradiennya. Grad
X, tapi yang sudah diganti dengan X bintang. Oke. Ya. Dan ditanyakan dulu sampai sini. Ini hanya pengantar ya, kita fokus hari ini adalah yang first order necessary condition. Sebenarnya mirip sih dengan yang first order. Ini kan tadi ada turunan pertama ya, ini jadi turunan kedua. Kemudian ini lambda dikali dengan Hx, tapi di sini ada berat keduanya ya, atau Hessiannya. Oke. Oke. Materinya hari ini selesai. Nanti tolong dikerjakan ya yang tugas yang tadi. Silakan dikerjakan dulu karena saya belum bisa upload ke GCR ya. Email saya masih belum bisa login gitu. Tiba-tiba terganti passwordnya. Padahal saya tidak mengganti. Jadi kemarin saya sudah KTIK jadi belum diperbaiki ya. Jadi tolong dikerjakan supaya lebih paham apa yang hari ini diajarkan. Oke. Cukup hari ini.